saya Fitri Meliniawati dari kelas akuntansi B semester 4 tingkat 2 STIS 11 April Sumedang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan dosen Bapak Panji Parman MAK. Adapun materi yang akan saya bahas mengenai perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian masyarakat post-industrial. Apa sih masyarakat post-industrial itu? Masyarakat post-industrial merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengungkapkan karakteristik dari struktur, dinamika, dan kedudukan dari masyarakat industri maju. Sebagaimana konsep baru lainnya seperti postmodern, konsep masyarakat post-industrial berupaya untuk membuat pandangan mengenai perubahan substansial yang dialami masyarakat industri maju sejak akhir Perang Dunia Kedua. Konsep masyarakat post-industrial mengindikasikan perubahan yang signifikan dalam karakteristik sentral masyarakat industri yang menjadi fase sebelumnya dalam hal meningkatnya pemanfaatan teknologi dan mekanisasi bagi kerja, meningkatnya komunikasi, transportasi, pasar, dan income. Jadi, masyarakat post-industrial merupakan perkembangan lebih lanjut dari masyarakat industri maju. Selanjutnya ada gambaran masyarakat post-industrial. Memahami perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial niscaya tidak akan pernah memadai jika hanya diberlakukan sebagai bagian dari implikasi perkembangan neoliberalisme atau politik ekonomi libido. Proses perubahan di era kapitalisme lanjut memunculkan perubahan perilaku konsumsi, pergeseran gaya hidup, dan munculnya budaya konsumen. Masyarakat post-industrial dicirikan kegiatan produksi untuk menghasilkan informasi yang dimungkinkan oleh adanya teknologi komputer. Jika masyarakat industri, kegiatannya terpusat pada pabrik dan mesin penghasil barang material, maka masyarakat post-industrial fokus pada pengelolaan dan manipulasi informasi, yang produksinya tergantung pada komputer dan peralatan elektronik lain. Di era masyarakat post-industrial ditandai dengan pertama, ada ekonomi menuju transisi dari memproduksi barang menjadi penyediaan jasa. Yang kedua, ada pengetahuan menjadi bentuk modal yang berharga. Yang ketiga, memproduksi ide adalah jalan utama untuk menumbuhkan ekonomi. Yang keempat, ada melalui proses globalisasi dan automasi, nilai dan kepentingan terhadap ekonomi ala kerah biru atau buruh. Pekerjaan yang tidak bersatu, termasuk buruh manual, yang contohnya pekerjaan linik perakitan menurun. Lalu pekerjaan profesional seperti ilmuwan, profesional di bidang industri, kreatif, dan profesional IT bertumbuh. Yang kelima, ada teknologi, sains, dan keterampilan informasi meningkat dan jadi kebiasaan sehari-hari. Contoh dari gambaran masyarakat post-industrial dapat terlihat dari perubahan sistem dalam pengiriman surat. Dulu, banyak perusahaan yang merekrut operator surat menyurat dan penyediaan logistik pengiriman surat untuk mempermudah komunikasi perdagangan antar dua perusahaan. Komoditas surat menyurat dulu tergolong murah, namun jumlahnya bisa jadi sangat banyak. Begitu juga dengan pegawai yang dipekerjakan. Jumlahnya bisa jadi sangat banyak meski dengan upah yang sangat murah. Lalu ada perilaku konsumsi masyarakat post-industrial. Berbeda dengan kapitalisme awal dan era kapitalisme yang modern yang didominasi mereka lebih mengandalkan pada kekuatan modal dan eksploitasi terhadap nilai lebih tenaga kerja yang ada. Kapitalisme lanjut di era post-industrial umumnya lebih banyak mengandalkan pada kemampuan memanipulasi ideologi, menebar perangkat ide-ide kultural yang menciptakan kebutuhan semu dan hasrat yang kuat. Berbelanja dan mengkonsumsi produk-produk industri, budaya merupakan salah satu kegemaran masyarakat post-industrial saat ini. Apalagi ditambah dengan kemudahan fasilitas sekarang yang mengemas uang menjadi uang plastik atau kartu kredit, menawarkan berbagai kemudahan yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah budaya utang
utang pada zaman dahulu biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat miskin ketika mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, yang terjadi sekarang ini, utang menjadi salah satu tren dan bagian dari gaya hidup masyarakat postmodern. Pandangan masyarakat di era post-industrial saat ini beranggapan bahwa sebagai seorang konsumen yang terlihat keren adalah konsumen harus mempunyai berbagai kartu kredit yang terjajar di dalam isi dompetnya. Bukan hanya budaya utang saja yang berubah, budaya berbelanja sekarang juga menjadi hobi para masyarakat post-industrial. Hal ini terjadi karena teknologi dan informasi berkembang dengan pesat. Dengan berkembangnya teknologi memberikan kemudahan dalam menjalankan akses berbagai kehidupan manusia. Tawaran berbelanja dengan sistem online memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat berbelanja sesuai dengan kebutuhannya di mana saja dan kapan saja. Dan tawaran berbelanja dengan sistem online tersebut memberikan cara baru berbelanja yang benar-benar menggiurkan bagi masyarakat post-industrial. Dunia maya dalam masyarakat post-industrial bisa diibaratkan sebagai mall super raksasa yang dengan aktif menawarkan berbagai produk kebutuhan masyarakat mulai dari baju, buku, tas, sepatu, furnitur, peralatan dapur, dan hampir semua berbagai kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia disediakan oleh dunia maya. Walaupun masyarakat post-industrial sekarang cenderung mengikuti perubahan yang ada dalam bidang kehidupan mereka dengan cara mengikuti gaya hidup yang sedang menjadi tren masa kini. Akan tetapi, masih ada orang yang mampu melawan hegemoni kekuatan industri budaya. Mereka bersikap resisten terhadap tawaran gaya hidup yang diciptakan iklan dan budaya populer yang ada serta mampu mengembangkan mekanisme survival dan gaya hidup yang jauh lebih dengan apa yang dikehendaki oleh kapitalisme selama ini. Walaupun banyak konsumen yang boros, akan tetapi masih ada segelintir orang yang cenderung selektif dan menikmati cita rasa tersendiri yang unik dalam menentukan gaya hidup mereka. Mereka cenderung tidak larut dalam pusaran mainstream dengan hasrat dan selera terhadap gaya hidupnya merupakan hasil murni dari pemikirannya sendiri dan cenderung terbebas dari dominasi kultural kekuatan industri budaya. Akan tetapi, segelintir orang tersebut yang dianggap mampu bertahan dan tidak terbawa oleh arus modernisasi yang sangat pesat dan dengan sengaja menarik diri dari dan menghindari perkembangan teknologi informasi dan budaya populer inilah yang dirasa akan mengancam eksistensi kemanusiaan. Selain itu, mereka cenderung membuat pranata sosial yang unik yang berbeda dengan gaya hidup kelas atas justru dianggap keliru oleh rata-rata masyarakat post-industrial. Bahkan kelompok masyarakat yang masuk dalam lingkaran pengaruh kekuatan industri budaya tidak alergi dengan dunia simulasi yang menyenangkan, menghibur, dan menawarkan mimpi-mimpi, namun bersikap selektif dan memilih cara mengisi waktu senggang dan cara memanfaatkan uang yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya, perilaku konsumsi dan bagaimana cara kekuatan industri budaya memanipulasi selera konsumen pada batas-batas tertentu adalah bentuk relasi satu arah yang indoktrinatif, sugesti, manipulatif, dan melahirkan masyarakat konsumen satu dimensi yang cara berpikir dan hasratnya sepenuhnya ditentukan oleh suprastruktur kultural yang dikembangkan kekuatan kapitalisme. Akan tetapi, tidak semua masyarakat masuk dalam hegemoni. Walaupun masyarakat post-industrial sekarang cenderung mengikuti perubahan yang ada dalam bidang kehidupan mereka dengan cara mengikuti gaya hidup yang sedang menjadi tren masa kini dengan segala kemudahan yang didapat dilaluinya. Akan tetapi, masih ada orang yang mampu melawan hegemoni kekuatan industri budaya. Mereka bersikap resisten terhadap tawaran gaya hidup yang diciptakan iklan dan budaya populer yang ada, serta mampu mengembangkan mekanisme survival dan gaya hidup yang jauh berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh kapitalisme selama ini. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.